Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur dengan channel Ki San San, membahas seputar penyakit-penyakit non medis yang mengupas tuntas tentang penyakit-penyakit non medis. Monggo dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya, selamat berjumpa lagi dengan channel Ki San San. Di sini mungkin saya akan mempertanyakan bukan salah satu penyakit ya. Di sini akan saya tanyakan definisi penyakit menurut kemakrifatan itu bagaimana itu. Jadi kalau di medis, ya, medis kan ada ya, Iya. kayak hidup kurang sehat kayak gitu ya. Iya, iya. Oh, itu kayak kurang sehat atau karena kurang gizi ataupun apa kayak gitu. Iya, iya. Ini di medis ya. Di medis. Kalau di non medis, menurut dalam pandangan kemakrifatan alam bambu aja ya dulu. Iya. Jadi penyakit itu karena ketika kita masih diberikan sakit oleh Allah, itu karena semata-mata teguran. Teguran ini didapat karena mungkin cara beribadah kita, Iya. cara akhlakul karimah kita, ini yang salah, keliru dalam pandangan Allah. Ya. Iya. Akhirnya Allah karena masih sayang kepada kita, Allah masih Rahman Rahim Allah kepada kita, akhirnya kita diberikan namanya teguran, ya, berupa sakit. Makanya nanti banyak dari segala jenis penyakit itu punya makna tersendiri-sendiri. Contoh kasih contoh ya, contoh. Kenapa saya bilang kok teguran? Ini saya kasih contoh, mungkin nanti bisa jangan buktikan atau coba dilihat di luar betul atau enggak. Contoh. Kemarin saya pernah bahas masalah datuk ya. Nah, datuk itu karena apa? Kita kadang ucapan kita sering menyakiti orang lain, Iya. menghujat orang lain, menfitnah orang lain. Artinya apa? Ucapan-ucapan kita sering menyakiti orang lain. Akhirnya apa? Allah memberikan teguran dengan berupa Penyakit. nah, penyakit datuk. Kadang jatuh dari motor juga teguran katanya. Teguran. Iya. Karena apa? Kalau jatuh sama kalau jatuh dari motor ya, Sepeda ya. nah, ataupun apa. Ini biasanya apa? Dalam perjalanan kita. Perjalanan kita di mana? Nah, ini. Entah dalam cara tatanan kita hidup di dunia, ini kita menyimpang daripada kesyaratan-kesyaratan Islam. Contoh ya. Ketika orang itu musibah tertabrak, ini karena mungkin dia cara bekerja ataupun cara dia berjalan di dunia ini, dia menyimpang atau melakukan kesyirikan. Ini bisa. Akhirnya apa? Perjalanannya dia hancur, ditegur oleh Allah. Ini. Nah, yang takutnya ini kalau sudah kena hukuman. Kalau sudah hukuman berat, tinggal hukuman kan. Contoh maling kena hukuman di penjara nggak? Penjara. Nah, kalau cuma ditegur, disentil ya. Disentil. Nah, inilah. Nanti takutnya ketika penyakit itu dari teguran nanti menjadi hukuman, atau boleh dikatakan kalau ngeri lagi asyab katanya kayak gitu. Iya. Asyab itu padahal hukuman. Ini. Jadi menurut bambu, ketika kita masih diberikan sakit oleh Allah, agar kita selalu berintrospeksi dalam beribadah, pasti sakit apapun. Makanya saya pernah katakan dikaji, kalau penyakit non medisnya belum disembuhkan, maka medisnya susah untuk diangkat. Allah belum memberikan. Sekarang ayo saya pengen tanya,
Yang memberikan kesehatan siapa? Allah. Allah. Lah terus jenengan belum minta maaf kepada Allah. Gimana? Ya. Ini secara alam bagus saja. Maka yang paling terpenting ini adalah apa? Ayo kita kaji secara non medisnya. Teguran apa yang Allah berikan kepada kita? Semua kok. Nanti jangan bisa tanyakan penyakit apa itu. Semua. Itu hanya semata-mata teguran daripada Allah. Maka di channel Kisamsan ini sudah saya kupas tuntas itu. Yo, Ustaz, cuci darah. Ayo itu. Iya. Itu kan teguran. Teguran, iya. Nah, ya, jadi penyakit non medis ketika Allah memberikan sakit kepada kita itu karena kita bersalah atau berdosa kepada Allah Ta'ala. Terus apakah memang mungkin dari segi ibadah kita kurang bagus juga, itu bisa ada teguran juga ya? Bisa. Misalkan apakah di luar dari teguran ya di ibadah itu, misalkan mungkin lari ke perilaku kita juga Bisa. Itu kan ibadah maksudnya. Oh iya. Ya, contoh perilaku jenengan sering menyakiti orang. Lah, maksudnya kan berarti apa? Ibadah kan. Ibadah jenengan kurang kan. Akhlakul karimah. Maksudnya ke akhlakul karimah, betul. Yang kayak tadi loh, kayak tato. Tato kan sering menfitnah orang ya. Sering menyakiti orang. Nah, itu masuknya apa? Akhlakul karimah ya. Makanya kan kemarin di kisah-kisah sudah saya jelaskan di masalah di wudu ya. Di wudu ya. Iya loh. Jadi dulur ingat ya lur ya. Ini bukan ini sekedar untuk masukan aja. Ya, saya nggak menganggap saya benar, juga nggak saya menganggap orang-orang keliru itu enggak. Cuman hanya sekedar edukasi. Siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur ya, dulur Kisamsan ya. Jadi kalau kita masih diberikan sakit oleh Allah, itu karena Allah masih sayang lur kepada kita. Dengan cara kita itu ditegur, maka segera introspeksi, koreksi apa yang perlu kita benahi. Nah, yang kita perlu benahi apa? Dari penyakitnya itu penyakit apa? Nanti itu menjurusnya ke situ. Maka di Kisamsan sudah saya kupas. Ini nanti tak dikit demi dikit. Nah kalau kita sudah tahu, enak nggak membenahi ini? Enak. Nah itu baru insya Allah kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, teguran ini kita astagfirullah, ternyata saya salah, akhirnya kita benahi, insya Allah ketika Allah memberikan ijabahnya, maka apa obatnya akan ketemu, insya Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah. Itu loh. Ya. Tapi kalau kita belum di non medisnya, kita akhlakul karimahnya belum kita benahi, ya akhirnya terus lur, beli obat masuk rumah sakit, keluar beli obat masuk rumah sakit, wah donatur rumah sakit sama apotek ya. Iya. Jadi kan pernah lihat. Iya. Coba kaji di luar, betul nggak? Yang hanya menyembuhkan kan Allah ya. Betul. Allah kan segala-galanya. Bukan obat dari apotek, bukan. Itu hanya sebuah media. Tapi kan iya. semua ketentuan Allah Ta'ala. Betul kan? Iya. Ya. Jadi jelas ya bahwa sebenarnya penyakit itu semata-mata teguran. Tapi hati-hati lur, nanti teguran bisa masuk loh ke hukuman. Kalau jenengan masih bandel, kalau hukuman berat. Iya. Contoh kita masih serempet, naik sepeda keserempet, ini masih teguran. Nah kalau yang hukuman kadang ya udah ketabrak sampai meninggal dunia. Itu. Oh karena itu orangnya nggak hati-hati, lo jelas. Iya kan? Lo tapi ada kok. Teman saya itu sudah hati-hati ya, karena apa? Saya bilang itu teguran. Itu udah kena pasal berat ya. Iya. Itu udah. Coba kadang jangan pikir. Ketika ada mobil tertabrak jedar kayak gitu, kadang yang meninggal berapa? Kadang supirnya nggak ikut meninggal. Kadang-kadang anak bayi kok nggak meninggal ya. Ya kan? Seperti contoh ya. Kadang ada sama lihat kayak gitu kan? Iya. Nah, ini karena apa? Anaknya nggak ikut bersalah. Dia dapat teguran, cuman orangnya ini kayak gitu. Ya. Masa enggak? Ya kadang-kadang lihat di berita ya. Kecelakaan sekeluarga. Yang orang tuanya meninggal tapi anak bayi kok kuat gitu, nggak ini. Kalau secara logika harusnya kan anak kecil nggak kuat ya. Iya. Ini. Harusnya kan meninggal kan?
kita dilarikan ke masalah spiritualnya atau bagaimana ya? Oh mungkin kalau anak-anak kan masih dosanya belum. Nah, paling kayak gitu ya. Memang benar karena apa? Anak-anak belum berdosa. Dan juga musuh anak-anak Pak melakukan kesirikan. Lo bayi melakukan kesirikan dari mana lo? Ayo, ya lo. Iya. Oh iya, ya. Ya, jadi kalau kita diberikan teguran ini dulur-dulur Kisansan ya. Ini dulur Kisansan maaf saja ya. Kalau dulur-dulur Kisansan ada saudara yang sakit ataupun apa, cobalah untuk lebih berintrospeksi diri lagi, untuk lebih mengoreksi diri lagi, coba apakah ibadah kita ini masih keliru atau belum? Akhlakul karimah kita ini masih salah atau keliru apa enggak? Ya. Itu harus lebih diintrospeksi koreksi agar kita bisa sehat loh. Ya. Jangan suka menyakiti orang lain kalau jenengan nggak mau disakiti orang lain. Ya. Jadi lebihlah kita ini andap asor, lebih menghormati orang lain ya. Karena ketika jenengan sudah tidak bisa menghargai orang lain, sudah tidak bisa menghormati orang lain, nah gimana jenengan mau minta dihormati? Ya loh. Iya, betul. Sesakit apapun jenengan ya, ketika separah-parah penyakit jenengan, kalau jenengan bisa mengoreksi, mengintrospeksi untuk meminta ampunannya kepada Allah Ta'ala dengan cara apa? Menyadari segala perbuatan-perbuatan dosa kita dan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala dan tidak mengulanginya lagi, dan kita berbuat baik dan berbuat baik, insya Allah atas ijabahnya Allah pasti akan memberikan kesehatan. Obat akan didatangkan oleh Allah, lambat laun penyakit kita akan diangkat oleh Allah ya. Tapi ketika jenengan penyakitnya nggak parah enggak, tapi jenengan nggak menyadari, nggak mau meminta ampunan kepada Allah, nggak mau mengintrospeksi, mengoreksi diri jenengan masih merasa benar, maka Allah tetap tidak akan melepaskan penyakit dari diri jenengan. Jenengan akan terus sakit. Ayo boleh buktikan. Di luaran dikaji, banyak orang yang sakit berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Itu karena apa loh? Dia tidak mau mengoreksi, tidak mau mengintrospeksi, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Obat yang paling mujarab yaitu satu, dengan cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, menjalani apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, insya Allah. Maka di Kisansan kemarin sudah saya bahas, kuncinya cuma di wudu ya, kuncinya cuma di wudu. Paham? Ada yang tanyakan lagi? Sudah. Ada? Terus Mbak, apa namanya, ini kan ini sikap apa benar apa enggak gitu Mbak? Kan ada misalkan tadi yang bahas kecelakaan itu Mbak ya. Ini misalkan apa keserempet motor, wah kan apa celaka gitu. Terus orang itu suka ngomong, untung cuman kena ini nggak kena ininya gitu, yang lainnya gitu. Itu gimana sikap yang kayak gitu itu Mbak? Yes, karena saya bilang tadi, kadang orang ini merasa benar. Ini masih dikasih teguran dikit, tapi sudah merasa benar. Jangankan untuk keserempet, ketika jenengan ada batu, apa terantuk batu ya, kesandung lah. Ini aja jenengan harus mengintrospeksi. Innalillahi astagfirullah. Ini kaki mana yang kesandung ya? Kaki kanan. Ini kira-kira saya salah dalam pekerjaan apa ya? Perjalanan apa? Astagfirullah, iya saya di pabrik. Saya ternyata kadang masih nakal kayak gini. Oh iya, kadang saya curang. Itu loh, ya. Ini jangan kan untuk keserempet, kesandung saja
kita harus lebih introspeksi. Nah kalau wah syukur alhamdulillah masuk ini kan berarti merasa benar. Iya enggak? Iya Mbah. Jadi sekecil apapun, jadikanlah itu sebagai teguran untuk introspeksi. Karena dari yang besar ini awalnya dari yang kecil. Kalau yang jenengan kecil yang sepelekan, terus nanti gimana kalau datang yang besar? Sama dengan penyakit. Ketika penyakit saya bilang di sini belakang sering sakit kepala, ya kayak migrain, vertigo, kan disepelekan enggak? Iya. Disepelekan. Ya, Padahal ya. itu awalan. Terus kaki kalau malam sering kemeng, pasti disepelekan. Padahal itu awalan gejala penyakit yang akan besar. Nah kalau masih sakit kecil, jangan langsung introspeksi, astagfirullah, benahi. Ya, insya Allah tidak akan bisa berkembang dulu. Ya. Maka terjadi penyakit besar karena ada penyakit kecil. Ya paham? Ya Mbak. Ya, ada tanyakan lagi, monggo. Nambah. Udah, nggak ada. Kalau nggak ada, ini kiranya saya tutup dulu ya. Ya. Jadi dulu ingat, untuk menjadikan kehidupan kita biar yang sehat jasmani, sehat rohani, sehat secara dalam. Ingat, selalu dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan cara beribadah yang baik. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Sholat berjamaah ayo kita tegakkan. Berbuat baiklah kepada orang lain. Jangan selalu berpikiran negatif kepada orang lain, tapi berpikirlah positif kepada orang lain. Selalu jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Insya Allah ya. Perbanyaklah belajar ilmu-ilmu agama, perbanyaklah jangan bersedekah, amal jari, bersedekah, biar hidup kita sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Mungkin kiranya saya cukupkan di sini dulu. Sekiranya ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati dulur-dulur Ihsansan semua, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur Ihsansan semua, bisa menjadikan untuk kebarokahan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.